Pada video training yang pertama ini saya akan mencontohkan bagaimana cara memotong atau membuat file G-code untuk memotong sebuah objek. Di sini saya mempunyai papan. Papan ini katakanlah ukurannya adalah ukuran yang ini. Ukuran garis ini adalah 10 cm kali 10 cm atau 100 mm kali 100 mm. Papan ini ingin saya potong dalam bentuk bintang dengan dimensi bintangnya adalah 8 cm kali 8 cm dan ketebalannya adalah di sini ketebalannya 18 mm. Oke. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita buka dulu software Corel untuk menggambar objek yang akan dipotong. Di sini saya pilih new dokumen. Lalu untuk ukurannya saya pilih ukuran kertasnya, saya pilih custom. Terus unitnya kita ganti ke milimeter. Lalu ukuran kertasnya saya sesuaikan ukuran papan tadi. Di sini karena papan tadi ukurannya adalah 100 mm kali 100 mm, maka di sini juga nilainya adalah 100 mm kali 100 mm. Oke. Ini ukuran kertasnya sudah sesuai. Lalu yang kedua, kita gambar objeknya. Di sini saya ingin gambar objek bintang. Oke, tinggal kita masukkan di sini ukurannya 80 mm kali 80 mm. Oke, saya taruh di tengah. Oke, untuk gambar objek di sini objek bintang ini akan saya potong dalam papan tadi dengan menggunakan CNC. Setelah selesai membuat gambar dengan file Corel, dengan software Corel, selanjutnya kita simpan gambar tersebut dalam format vektor. Dalam format DXF. Caranya klik file, lalu save as. Misalnya di sini saya taruh di desktop. Saya buat folder latihan CNC. Oke, untuk objek yang pertama tadi saya namakan bintang 8x8. Lalu di sini save as type-nya kita pilih DXF. DXF AutoCAD. Kita pilih DXF AutoCAD. Lalu kita save, simpan. Jika muncul seperti ini, pastikan AutoCAD 2008 sampai 2013, export unitnya milimeter, export text as-nya curve, colornya hitam, lalu klik OK. Oke. Maka jadilah file DXF kita. Di sini bisa kita lihat di folder latihan CNC, file bintang, gambar bintang 8x8 dalam bentuk DXF. Oke, setelah selesai membuat gambar dalam bentuk file DXF, maka langkah berikutnya adalah membuat file G-code dari gambar tersebut. Oke, yang pertama kita buka dulu software Aspir-nya. Di sini yang saya gunakan adalah Aspir 10.5. Oke, yang pertama kita buat file baru. Caranya klik file, lalu pilih new. Oke, setelah muncul tampilan job setup seperti ini, maka terdapat beberapa pengaturan yang perlu kita lakukan. Oke. Yang pertama, pengaturan job type. Job type di sini kita gunakan
single side, yang artinya satu sisi. Lalu yang kedua adalah job size. Job size yaitu ukuran materi yang akan dipotong. Dalam hal ini adalah papan yang akan kita potong. Ukurannya berapa? Di sini ada width atau lebar, height atau panjang atau Y, lalu ada thickness atau Z atau ketebalan. Oke, karena kita tadi menggunakan papan ukuran 10 x 10 dengan ketebalan 18 mm, maka di sini nilainya adalah width-nya adalah 100, lalu height-nya 100, dan thickness-nya di sini 18 mm. Untuk unitnya, jangan lupa unit di sini kita pilih mm, karena satuan yang kita gunakan mm. Oke, job size sesuaikan dengan papan yang mau dipotong. Lalu yang berikutnya adalah Z0 position. Z0 position ini posisi 0 dari Z-nya itu ada di mana? Di sini kita pilih material surface, yang artinya posisi 0 dari end mill atau posisi 0 dari mesin itu berada di permukaan papan. Kita pilih material surface. Lalu yang berikutnya adalah pengaturan XY datum position. XY datum position ini adalah titik 0 atau titik 0 dari mesin CNC. Di sini ada 5 pilihan. Ada di pojok kiri atas, pojok kiri bawah, di tengah, pojok kanan bawah, dan pojok kanan atas. Di sini kita pilih pojok kiri atas. Kita centang pada pojok kiri atas. Artinya nanti waktu melakukan pengaturan zero position atau titik 0 dari mesin, maka titik 0 mesin harus kita atur pada pojok kiri atas dari materi yang akan kita potong. Misalnya di sini posisi papan nanti seperti ini, misalnya seperti ini. Maka titik 0 nanti harus kita sesuaikan dengan pengaturan di sini, yaitu di pojok kiri atas, berarti di sini nanti. Oke, itu untuk titik 0 mesin. Oke, untuk yang lainnya tidak usah kita ubah. Lalu kita klik OK. Maka jadi seperti ini. Oke. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan file gambar. Dalam hal ini file DXF yang kita buat dengan menggunakan software Corel tadi. Caranya di sini kita klik file, lalu kita pilih import, lalu pilih import vektor. Nah, berikutnya buka file gambar DXF tadi. Kita open. Nah, maka akan muncul gambar seperti tadi. Dalam hal ini, gambar ini posisinya belum ada beberapa bagian yang tidak berada di material yang akan dipotong. Oleh karena itu kita perlu memposisikan gambar ini ke tengah-tengah dari job sheet ini, ke tengah-tengah dari area kerja ini. Caranya diklik dulu gambar yang akan dipindahkan, diklik, lalu pilih edit, lalu pilih Elix Selection Object, lalu pilih Center in Material. Nah, maka objek gambar tadi akan dipindahkan ke tengah-tengah dari material yang akan dipotong. Seperti ini. Berikutnya kita perlu melakukan penyambungan seandainya terdapat garis-garis yang masih terputus. Caranya klik Ctrl A pada keyboard, Ctrl+A, lalu pilih Edit, berikutnya pilih Join Vector. Di sini
Selanjutnya kita klik join, lalu kita klik close. Oke. Maka vektor siap untuk dilakukan proses berikutnya. Untuk proses berikutnya adalah kita melakukan pengaturan toolpad. Toolpad di sini fungsinya adalah untuk mengatur mode operasi dari mesin CNC. Di sini kita klik toolpad dulu, lalu kita klik tanda paku ini. Nah, kita klik tanda paku ini biar tidak menghilang. Oke, kita klik tanda paku, lalu kita pilih salah satu dari toolpad operation ini. Di sini ada beberapa fitur seperti profile, pocket, drilling, thread, quick engraving, inlay, sampai dengan 3D finishing. Nah, di sini yang ingin saya ajarkan pertama adalah yang profile toolpad. Profile toolpad ini adalah operasi mesin CNC untuk memotong objek, untuk mengcutting atau memotong berdasarkan gambar yang diinginkan. Oke, di sini kita klik profile toolpad, maka akan muncul pengaturan seperti ini. Di sini terdapat beberapa pengaturan seperti cutting depth atau kedalaman pemotongan. Lalu ada tool. Tool ini adalah end mill yang kita gunakan atau mata bur yang kita gunakan. Lalu machine vector atau arah pergerakan dari mesin. Oke, yang pertama kita atur cutting depth. Cutting depth ini adalah kedalaman kita memotong. Di sini start depth-nya kita mulai dari 0 karena kita ingin memotong mulai dari permukaan papan atau permukaan materi. Lalu cutting depth-nya kita atur ketebalan dari material ditambah 2 mm sampai 4 mm. Jadi misalnya papan ini tebalnya 18 mm. Maka agar papan dapat terpotong dengan sempurna, cutting depth-nya kita lebihkan 2 mm atau berapa. Misalnya saya lebihkan 2 mm agar nanti end mill dapat memotong tembus. End mill dapat memotong tembus papan sehingga potongan menjadi sempurna. Oke. Di sini cutting depth 20 mm disesuaikan dengan ketebalan materi yang akan di cutting. Misalnya ketebalannya 5 mm, maka cutting depth-nya bisa kita masukkan 7 ataupun 8. Yang penting dilebihkan 2 mm sampai 4 mm dari ketebalan materi yang sebenarnya. Oke, itu untuk cutting depth. Lalu yang berikutnya adalah tool. Tool di sini adalah end mill yang digunakan pada mesin CNC. Di sini end mill yang saya gunakan adalah end mill ball nose. Untuk mengatur tool atau memilih toolnya, caranya di sini klik select. Di sini kita klik select. Nah, maka akan muncul beberapa pilihan end mill. Di sini karena kita menggunakan metrik, di sini kita pilih metrik yang bagian ini. Bagian metric tool, bagian material ini kita pilih metric tool yang artinya dalam satuan milimeter. Lalu kita pilih jenis end mill yang mau digunakan. Karena di sini misalnya mau menggunakan tipe float atau end mill, maka di sini kita pilih end mill ini atau V-bit atau ball nose. Karena di sini saya pakainya ball nose, maka di sini saya pilih ball nose. Di sini ball nose 6 mm. Ini disesuaikan ya, disesuaikan. Saya gunakan ball nose 6 mm. Lalu di sini ada beberapa settingan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah diameter dari end mill ini, diameter dari end mill, passing depth, lalu kecepatan pemotongan. Oke, yang pertama diameter. Diameter ini dimasukkan sesuai dengan diameter end mill. Di sini karena saya pakai 6 mm, maka nilai di sini diameternya adalah 6. Kalau misalnya nilainya 5 ya dimasukkan 5. Lalu untuk number float
karena floatnya ada 2, di sini saya masukkan 2. Dimasukkan saja sesuai dengan spesifikasi dari Nmil yang digunakan. Lalu untuk pass depth ini adalah dalam satu kali potongan itu kedalamannya berapa mili. Jadi dalam sekali proses potong, dalam sekali siklus pemotongan itu kedalamannya berapa milimeter. Misalnya, maksudnya seperti ini. Papan yang akan kita potong ini ketebalannya adalah 18 mm. Kalau kita potong sekali langsung tembus sebesar 20 mm, maka dapat kita lakukan, tapi hal tersebut akan berdampak pada masa pakai dari Nmil yang kita miliki. Artinya, jika kita memotong terlalu dalam, maka Nmil akan bekerja lebih keras sehingga dia cepat panas, yang akibatnya dia cepat tumpul. Seperti itu maksudnya. Oke. Untuk passing depth bisa kalian masukkan nilainya mulai dari 0,1 sampai 4 mm. Itu sesuai dengan spesifikasi mesin. Di sini saya pakai 4. Artinya nanti dalam sekali siklus potong, kedalaman potongnya adalah 4 mm. 4 mm. Ini bisa kalian masukkan 1, 2, 3 ataupun yang lain. Di sini saya pakai 4 karena standar 4. Lalu untuk step over tidak usah diubah. Lalu yang berikutnya adalah feed dan speed. Feed dan speed ini adalah kecepatan dari mesin CNC-nya. Oke. Kecepatan dari mesin CNC. Nah, kecepatan pemotongan dari mesin CNC. Di sini ada beberapa yang perlu disetting, yaitu pada bagian feed unit. Pada bagian feed unit ini kita pilih milimeter per menit. Ini kita pilih milimeter per menit. Feed unit kita pilih milimeter per menit karena satuan kecepatan dari CNC yang kita gunakan adalah milimeter per menit. Feed unit kita pilih milimeter per menit. Lalu feed rate kita masukkan 1000 mm per menit. Artinya dalam 1 menit itu dia kecepatan potongannya adalah 1000 mm atau 1 meter. Ini standar 1000. Ini kalian masukkan sesuai spek dari spesifikasi atau kemampuan dari mesin kalian. Bisa kalian usahakan kurang dari 3000, kurang dari 3000. 2000 masih boleh, 2500 itu sudah hampir maksimal lah. Tapi yang bagus biasanya 1000. Lalu untuk plung rate ini adalah kecepatan dia menusukkan Nmil. Di sini nilainya biasanya 1/4 dari feed rate. Untuk spesifikasi mesin yang saya gunakan ini nilainya 250 sampai 500 mm per menit. Itu membuat atau menghasilkan hasil yang paling bagus. Oke. Untuk feed unitnya kita pakai milimeter per menit, feed rate-nya pakai 1000 mm per menit, lalu plung rate-nya 250 mm per menit. Setelah itu kita apply. Oke. Saya ingatkan sekali lagi, Nmil ini sesuaikan dengan yang kalian gunakan. Oke, jika sudah selesai melakukan pengaturan, selanjutnya klik select. Oke. Itu kita tadi sudah melakukan pengaturan Nmil. Yang berikutnya adalah pengaturan vektor mesin atau mesin vektor. Pengaturan mesin vektor. Mesin vektor ini ada outside, inside, on, clamp, dan konvensional. Oke, yang pertama saya jelaskan outside. Jika kita pilih outside, maka nanti Nmil akan memotong di bagian luar garis. Di bagian luar garis ini.
Jika kita pilih outside, maka end mill akan memotong bagian luar garis dari gambar yang akan kita potong. Jadi garisnya di dalam, motongnya di luar garis. Jika kita pilih inside, nanti yang dipotong adalah di dalam garisnya. Jadi ini garis, maka yang dipotong di dalam garisnya ini. Jadi objeknya akan tidak sesuai gambar atau menjadi semakin kecil. Jika kita pilih on, maka proses potong nanti adalah tepat pada garisnya. Tepat pada garis yang dipotong. Oke, karena di sini saya ingin hasil potongnya adalah sesuai dengan gambar ini, yang artinya garisnya ini nanti potongannya di luar garis ini, pas di luar garis ini, agar ukurannya sesuai, maka di sini saya pilih outside. Untuk mesin vektor saya pilih outside. Lalu untuk directionnya di sini saya pilih konvensional, yang artinya arah potongannya berlawanan arah jarum jam. Dia arah motongnya berlawanan arah jarum jam. Tujuannya apa? Agar objek yang ada di dalam ini hasil potongannya halus. Tapi kalau misalnya kalian ingin yang hasil potongannya yang bagus di luar objeknya, maka di sini silahkan dipilih climb. Oke. Tapi karena yang bagus saya pengennya yang di dalam ini, di sini saya pilih konvensional atau berlawanan arah jarum jam. Oke, mesin vektor kita pilih outside dan arah potongnya atau directionnya konvensional. Ini konvensional. Oke, setelah melakukan pengaturan ini, mulai dari cutting depth, pemilihan end mill sampai mesin vektor, selanjutnya kita klik gambar yang mau dipotong. Kita klik ini terlebih dahulu, klik garisnya, klik gambarnya. Lalu di sini kita klik calculate. Nah, jika muncul peringatan seperti ini adalah peringatan bahwa proses pemotongan akan menembus material. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul simulasi seperti ini. Untuk mensimulasikan hasil potongan, di sini kita bisa klik run. Ini, kita klik run. Nah, maka dia akan mensimulasikan proses pemotongan pada mesin CNC. Oke, mesinnya nanti seperti ini. Kalau sudah kita klik close, nah, berikutnya kita perlu menyimpan file toolpath ini atau file G-code. Caranya di sini kita centang dulu file yang mau diubah ke G-code. Lalu kita klik save toolpath. Nah, ini kita klik save toolpath. Nah, seperti ini. Lalu pada bagian post processor ini, post processor kita pilih open build GRBL dalam kurung mm atau milimeter. Kita pilih open build GRBL milimeter. Open build GRBL milimeter. Nah, ini kita pilih open build GRBL milimeter. Kita klik. Nah, oke. Prosesornya open build GRBL milimeter. Lalu kita klik save toolpath. Save toolpath. Oke. Selanjutnya tinggal kita simpan di folder di mana kita ingin menyimpannya. Di sini saya ingin jadikan satu dengan file gambar tadi di folder latihan. Di sini kita namakan G-code bintang. G-code bintang. Lalu klik save. Di sini kita klik save untuk menyimpan. Yes. Maka file G-code akan jadi seperti ini. Oke. Untuk proses berikutnya adalah kita melakukan proses pemotongan dengan menggunakan mesin CNC. Oke, yang pertama di sini kita tempatkan materialnya terlebih dahulu. Saya geser di sini. Oke, geser ke sini dulu. Kecilkan lagi. Oke. Di sini untuk menjaga keamanan, biar nanti waktu
end mill menembus materi. Waktu misalnya nanti waktu end mill melakukan pemotongan, waktu end mill tembus seperti ini, menembus material yang akan dipotong agar tidak mengenai bed, agar tidak mengenai base ini, base dari mesin, maka saran saya, trik saya adalah dengan menambahkan lapisan pelindung di atas bednya. Lapisan pelindung berupa multiplex seperti ini, lalu kita kasih double tip di keempat pojokannya seperti ini, lalu kita tempelkan di bednya. Ini untuk melindungi agar end mill tidak mengenai bed secara langsung. Oke, seperti ini. Lalu yang berikutnya kita pasang ini, kita pasang papan atau material yang akan dipotong dengan menggunakan skrup ini, dengan mengikuti dua lubang ini. Oke, kita pasang dulu di sini. Oke, jika dirasa material sudah terpasang dengan kokoh seperti ini, jika material dirasa sudah terpasang dengan kokoh seperti ini, yang berikutnya adalah kita menempatkan ujung end mill ini, ke titik 0 di sini. Karena pengaturan di aspek tadi kita menggunakan titik nolnya di pojok kiri atas. Oke. Untuk mengatur titik nol, pertama di sini kita buka dulu software open build-nya. Kita buka open build. Lalu sambungkan komputer dengan controller mesin CNC. Disambungkan controllernya terlebih dahulu. Disambungkan controllernya, lalu kita klik connect. Oke. Setelah koneksi berhasil, di sini kita atur, kita melakukan jogging mesin. Kita melakukan jogging mesin. Di sini joggingnya saya pelankan dulu agar gerakan CNC-nya tidak terlalu cepat. Saya taruh di 50. Lalu yang pertama saya geser Y-nya terlebih dahulu. Oke, lepaskan ya. Kita paskan, lalu saya klik X minus. Oke, sudah cukup kira-kira. Lalu saya atur Z-nya ke bawah kan. Oke, bawah Z-nya. X-nya kurang, Y-nya kurang sedikit, X-nya juga. Oke, Z-nya. Oke, di sini bisa dilihat, di sini. Kalian harus menempatkan ujung dari end mill itu benar-benar di titik nolnya, sampai end mill menyentuh material seperti ini. Sampai end mill menyentuh material. Dan posisi XY-nya juga berada di titik 0 seperti itu. Oke. Posisi XY-nya. Jadi
ujung end mill ini, ujung end mill dari mesin berada di titik 0, yaitu pada pojok kiri atas di sini. Dan usahakan end mill menyentuh benda. Ujung end mill menyentuh bendanya, menyentuh material yang akan dipotong. Oke, caranya adalah dengan tadi mengatur nilai jogging X, Y, Z-nya. Oke, kembali ke programnya. Nah, seperti ini. Ini sudah diatur. Nah, jika posisi mesin sudah pas seperti tadi, selanjutnya kita buat, saya konekkan dulu ya. Oke, saya konekkan dulu karena tadi terputus sambungannya. Sorry, kabelnya agak kendor. Oke, saya konekkan. Oke, connect. Oke, jika posisi ini, posisi mesin sudah pas pada titik 0 seperti ini, lalu langkah berikutnya kita perlu mengenolkan nilai X, Y, Z yang ada di software ini. Oke. Nah, tak fokuskan dulu sebentar. Nilai ini kita nolkan semua. Caranya set 0x, set 0y, set 0z, atau set 0xyz, yang artinya posisi 0 pada saat mesin berada pada posisi 0 seperti ini, maka pada software juga menunjukkan bahwa nilai X, Y, Z juga berada pada posisi 0 atau 0 mesin seperti ini. Oke. Setelah kita selesai mengatur titik 0, kita klik G-code editor. Pastikan tidak ada program di sini. Lalu kita buka file G-code. Caranya ini, kita klik open G-code. Kita klik open G-code. Lalu pilih open G-code. Tunggu. Lalu buka file G-code yang tadi kita buat dengan menggunakan Aspir. Nah, ini kita buka file G-code bintang yang kita buat dengan menggunakan software Aspir tadi. Kita open. Kita buka. Maka akan ditampilkan koordinat seperti ini. Koordinat mesin seperti ini. Nah, koordinat seperti ini. Ini tampilan 3D-nya. Sedangkan untuk data G-code-nya, ini kita klik G-code editor untuk melihat datanya seperti ini. Seperti ini datanya. Lalu untuk 3D-nya tadi seperti ini. Ini 3D-nya. Oke, pastikan mesin sudah diatur pada posisi 0. Posisi 0 tadi, ini di sini, baik yang di software, di mana pada software ini nilai X, Y, dan Z ini kita atur ke 0 semua. Lalu pada mesin juga sudah diatur pada titik 0. Jika sudah, selanjutnya untuk memulai memotong, di sini kita klik Run Job. Oke. Coba kita klik Run Job untuk memulai memotong.
dapat kecepatan, ini kita bisa atur bitrate-nya. Ini kita naikkan. Ini untuk menaikkan kecepatan pemotongan. Jika kita naikkan, di sini kita naikkan 200, maka mesin akan bergerak lebih cepat. Oke. Jika kita ingin melambatkan, untuk melambatkannya, di sini cukup kita turunkan nilainya. Ini kita turunkan ke 100 saja, biar kecepatan sesuai dengan program kita. Oke. Seperti itu. Jika sudah selesai, jika proses pemotongan sudah selesai, maka mesin akan kembali ke titik 0 secara otomatis dan trimmer juga akan mati. Dalam software juga mesin kembali ke titik 0 seperti tadi. Oke, coba kita lihat hasil potongannya. Ini bisa dilihat hasil potongan dengan menggunakan mesin CNC sesuai dengan file G-code atau file gambar yang kita buat dengan menggunakan software Corel Draw, dan file G-code yang kita buat dengan menggunakan software Aspir. Oke. Potongannya bisa dilihat. Jadi itu tadi adalah bagaimana cara membuat atau mengoperasikan mesin CNC untuk memotong gambar atau objek sesuai dengan yang kita gambar atau yang kita inginkan. Mulai dari membuat gambar menggunakan Corel, membuat file G-code dengan menggunakan Aspir, dan menjalankannya menggunakan software Open Build dan pada mesin CNC. Oke, seperti ini. Jika ingin mencoba atau melakukan project yang lain dengan G-code yang lain, ini tinggal kita klik G-code editor. Kita klik G-code editor, lalu kita klik di sini, kita klik clear untuk membersihkan data, lalu kita masukkan file G-code yang lain atau data G-code yang lainnya. Oke, ini seperti tadi langkah-langkahnya. Jadi untuk memasukkan file G-code tadi, mulai dari mengatur titik 0 pada mesin, mengatur titik 0 pada mesin ini, pada mesin sesuai dengan data G-code, lalu di sini nilai X, Y, Z-nya kita atur pada posisi 0, lalu kita masukkan data G-code-nya, kita buka, lalu kita running. Oke, terima kasih.